Yuk, selamat datang di channel David Widya, channel tentang menjalani hidup dengan cosplay. Nah, di video kali ini kita nggak akan bahas tentang cosplay ataupun game Arknight yang baru hype. Meskipun keadaan dunia sudah seperti di game Arknight, munculnya wabah misterius. Kalau di game untuk Oripati, tapi kita lihat di dunia nyata yang muncul itu COVID-19. Nah, sekarang kita bahas sedikit ya. Kita tahu kita semua di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Dan ya tahu sendiri dampak ekonomi mulai dari PHK massal, banyak orang kehilangan pekerjaan, tempat-tempat wisata ditutup, bisnis pariwisata hancur. Ya, dan yang lebih parah, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Lah, terus setelah siapa dong ini? Ada itu nyalain pemerintah lah, nyalain presiden lah, nyalain gubernur, nyalain, ya itu terserah kalian. Tapi cukup bro, cukup. Nggak ada yang berubah dari nyalain orang, nyari-nyari kesalahan. Daripada kalian sibuk nyalain orang, bantulah tetanggamu yang terkena dampak COVID. Ada yang kena PHK, ada yang kehilangan pekerjaan. Minimal dengan membantu mereka, hidupmu lebih berarti daripada sekedar nyalain siapa, si A, si B, si C. Nggak berubah. Membantu tetanggamu, ini tetanggamu, oke, mereka punya semangat untuk bertahan di masa pandemi ini. Itu lebih baik daripada kalian memaki-maki si A, si B, si C. Tapi apakah itu cukup? Jelas tidak. Sekarang kita tidak tahu kan kapan ini pandemi ini berakhir. Dan kita tidak tahu nanti krisis lanjutannya seperti apa. Banyak orang PHK, kehilangan pekerjaan. Nalar, 1-2 bulan kita mungkin masih bisa memberi bantuan sembako, bahan-bahan pangan untuk tetangga kita ataupun saudara kita yang membutuhkan. Selain dari itu, kita juga krisis man. Tabungan kita terbatas. Nah, sampel. Kita juga kritis, tabungan kita terbatas. Untuk itu, aku cuma memberi sebuah solusi, yaitu dengan bertani di lahan terbatas. Seperti ini, seperti nanti beberapa contoh tangannya. Apakah tani susah? Ya nggak terlalu. Nah, terus kalau lahan kota gimana? Kita tumpuk begini. Kita nggak ada pelajaran lain, nanti tak siapin di video-video selanjutnya tentang bertani singkat cepat udah. Terus ini menggunakan metode hidroponik, tapi ini hibrid karena semua orang belum tentu bisa menggunakan hidroponik. Akhirnya hibrid saja lebih mudah. Oke, kita menggunakan bahan-bahan bekas seperti gabus styrofoam bekas buah. Kemudian untuk tempatnya sendiri kita menggunakan gelas-gelas bekas dan botol-botol bekas seperti ini. Dan pot juga bisa. Ya, seperti karena ini metodenya hibrid. Ini sebenarnya hidroponik, tetapi kita campur. Kita campur menggunakan pot dan sedikit media tanam berupa sekam. Jadi ini campuran. Seumpama nanti nggak hidroponik karena nggak semua orang bisa, metodenya sama, bisa ditiru. Ini mulai tanam bahan pangan seperti kacang kedelai, ketela, timun, ketela lagi, dan lainnya. Oh ya, ini tambah satu lagi, kacang panjang, kemudian terong. Ini tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk masa-masa krisis. Nah, ini ketela yang habis dipindah ke tanah, hasilnya cukup hijau dan segar. Nah, daunnya bisa kita makan, nanti umbinya juga bisa kita makan untuk saat-saat krisis. Oke, kita manfaatkan tempat-tempat yang sebenarnya nggak layak untuk bertani sebagai untuk tempat bertani. Tepat di bawah atap. Tapi ini di tanah ya, dan hasilnya bisa dilihat sendiri. Cukup besar. Kita tidak tahu kan, tapi setidaknya kita akan punya bahan pangan untuk kondisi kritis.
Dan bila kita berlebih, kita bisa menolong minimal tetangga kita. Dan kalau bisa, ajak juga tetangga kalian atau orang-orang di sekitar kalian untuk ikut bertani. Bertani menggunakan bahan-bahan bekas seperti styrofoam yang kita manfaatkan untuk media menanam. Kemudian untuk media tanam berupa tanah kita beli jadi nggak usah repot mencampur, langsung siap pakai. Nah, untuk biji tanaman kita bisa menggunakan tanaman bahan pangan seperti kacang panjang tadi, kemudian ketela dan sebagainya. Nah, ini hasilnya. Dan ini setelah 2 minggu, tentunya dengan sedikit ditambah peralon bekas untuk media menanamnya. Bisa dilihat hijau semua, siap panen dalam seminggu atau 2 minggu lagi. Minimal kita bisa survival bareng-bareng. Kita punya bahan pangan yang cukup untuk bertahan di masa krisis, karena mungkin krisis kali ini sangat panjang. Silahkan komen apa sih yang perlu ditambahi, entah mungkin bagaimana caranya bertani di lahan terbatas, bagaimana cara kita untuk bahan pangan apa saja yang bisa ditanam, didaur ulang, terus kita bahannya terbatas enggak? Ya, nanti akan saya kasih video penjelasan lebih lanjut bagaimana bertani di lahan yang sangat terbatas. Oke, saya David Wijiatmojo, cosplayer yang menjalani hidup dengan cosplay. Ini channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan stay survive dimanapun kalian berada. Bye.